cepat sampai ke surga. Kalau saya dikasih mobil sama Allah senang, bukan senang sama mobilnya, tapi karena senang mobil ini yang memudahkan saya untuk taklim, memudahkan saya untuk ziarah, memudahkan saya untuk silaturahmi, memudahkan saya untuk menuntut ilmu, memudahkan saya untuk mencari nafkah. Jadi senang bukan sama bendanya, tapi senang sama apa? Fungsi dan manfaatnya. Kalau saya dikasih rumah sama Allah besar, bukan senang sama rumah yang mewah, tapi senang karena alhamdulillah dengan rumah ini aurat istri dan anak saya terjaga. Dengan rumah ini saya tidak kesulitan untuk menjamu tamu. Dengan rumah ini Masya Allah berkah karena dipakai ngaji setiap hari. Dengan rumah ini sebutkan manfaat-manfaatnya. Maka disinilah yang namanya cinta kepada harta dalam Islam menjadi tercela ketika cinta kepada zatnya. Bapak Ibu sekalian, harta di dalam Islam itu persis seperti obat. Apa fungsinya obat, Bapak Ibu? Untuk menyembuhkan. Jadi dengan waktu minum obat, senang karena minum obatnya, apa senang sama sembuhnya? Ini logika yang mudah diterima nih Bapak Ibu. Jadi kalau kita tuh megang duit, megang rumah, megang mobil, bukan senang sama duitnya, sama mobilnya, sama rumahnya, tapi senang karena akibat kita memiliki. Sama, ini orang nggak waras kalau minum obat kok senang sama minum obatnya gitu loh. Ya. Kamu kok minum obat? Iya, hobi saya kok gitu. Wah, ini aneh gitu loh. Minum obat itu karena kita pengen sembuh, bukan karena kita cinta sama obatnya. Nek bisa sembuh tanpa obat, gitu loh. Mendingan nggak usah minum obat, kira-kira gitu. Kalau bisa masuk surga tanpa harta, ya usah nggak usah pakai harta, supaya apa? Ringan hisapnya, kira-kira gitu. Masalahnya kalau kita nggak punya harta, kita terhalang dari banyak ibadah, Bapak Ibu. Kalau kita nggak punya dunia, kita terbatas untuk mengakses amal soleh kita, gitu kan? Ya, makanya rasa cinta kita kepada harta yang Allah titipkan bukan pada bendanya, tetapi pada fungsinya. Maka bapak-bapak, ini gak nyindir siapapun, ya, ibu-ibu, nek beli mobil tuh kira-kira yang kalau dipinjam tetangga nggak keberatan. Ya, bapak-bapak kalau beli kendaraan yang kira-kira kalau lecet hatinya nggak ikut lecet gitu loh. Karena saya buat ilustrasi ya, misalnya di sini jenengan ada yang punya 5 mobil, Alphard, Pajero, Innova, Xenia, sama Carry Butut tahun 2003 gitu loh. Ya. Kira-kira kalau tetangga pinjem yang dikasih yang mana? Yang Carry. Yang Carry 2003-nya gitu ya. Ini takmir masjid mau pinjam buat nyebut Ustaz. Ya paling banter Xenia-nya gitu kan ya. Itu besok dari 5 mobil itu yang paling masuk surga yang mana kira-kira? Carry. Jangan-jangan Carry Bututnya itu mah. Kenapa? Alphardnya dipajang aja gitu kan. Ya. Apalagi kok punya Ferrari, Lamborghini, habis alamat, nggak mungkin dipinjemin tetangga, itu nggak mungkin, ya, nggak mungkin dipakai buat ngangkut tetangga yang mau ke rumah sakit pakai Ferrari, itu nggak mungkin gitu ya. Artinya kalau kita tahu manfaatnya, makanya Nabi menyebutkan satakunu fi akhir zaman ibilus syayatin wa buyutus syayatin. Ini hadis Abu Hurairah. Di akhir zaman nanti ada orang yang punya onta-onta setan dan rumah-rumah setan. Ya, apa itu onta-onta setan? Kata Abu Hurairah, seseorang punya onta yang digemukkan, tidak ditunggangi. Ketika lewat menemui orang yang sedang kehabisan bekal, lah kok nggak dikasih izin untuk menumpang. Jadi ontanya, kendaraannya cuma buat pajangan aja, buat pamer-pameran. Nah ini yang disebut dengan onta setan. Maka berdasarkan dari sini kendaraan itu ada 3. Kendaraan Allah, kendaraan manusia, kendaraan setan. Kendaraan Allah itu bagaimana? Ketika kita dikasih kendaraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kemudian kita pakai buat
hadir ke masjid, hadir ke majelis taklim, buat ziarah, buat silaturahmi, buat menuntut ilmu, buat fi sabilillah semua. Nah kalau kendaraan manusia bagaimana? Hanya dengan cuma pakai buat ke pasar, cuma buat jalan-jalan, menjuruk ke pusat hiburan, ke wahana, nggak dosa itu, ya itu perbuatan mubah aja, nggak dosa, nggak apa-apa. Nah kalau yang kendaraan setan bagaimana? Ya tadi yang untuk flexing, untuk pamer-pameran toh, nggak pernah dipakai buat ke masjid, nggak pernah dipakai buat kegiatan-kegiatan ibadah. Ini yang disebut dengan ibilus syayatin. Ya, rumah juga begitu Bapak Ibu sekalian. Rumah kita bisa jadi rumah Allah, rumah setan, dan rumah manusia. Rumah manusia. Rumah Allah bagaimana? Dipakai untuk ngaji, dipakai untuk sholat, maka dianjurkan untuk sholat sunnah di rumah, ya baca Quran di dalam rumah kita. Rumah kita dipakai buat majelis ilmu, buat keluarga kita. Rumah kita dipakai buat tarbiyah di dalamnya. Ini rumah Allah namanya. Rumah manusia bagaimana? Ya sekedar buat makan, tidur, ngobrol, makan, tidur, aktivitas normal. Rumah setan bagaimana? Rumah yang di dalamnya dipakai buat berbagai macam sarana kemaksiatan. Ya, jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau ada rumah koleksi Gucci harganya ratusan juta miliaran, koleksi lukisan dinding harganya sampai puluhan ratusan juta, koleksi aneka barang-barang yang cuma dipajang saja, di mana di situ tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu dan dirahmati Allah, ya apalagi kalau itu adalah barang-barang yang haram, ya maka ini bisa menjadi buyutu syayatin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang fitnah dunia ini, Allah tidak mencela duit kita, tidak mencela mobil kita, tidak mencela rumah kita, tidak mencela jabatan kedudukan kita, tidak mencela popularitas kita, tetapi yang dicela adalah bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut. Apakah kemudian itu ditujukan supaya kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, atau justru makin menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Allah. Karena ya jamaah yang dirahmati Allah, disitulah Nabi tadi mengatakan hamba yang derajatnya paling tinggi siapa? Yang dikasih ilmu, kemudian dikasih harta. Ya, sebagai penutup saya sampaikan kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menyebutkan tentang nasib manusia di akhirat. Beliau menulis sebuah kitab, ini penutup tapi agak panjang. Beliau menyampaikan sebuah kisah dari kitab beliau yang berjudul Tabaqatul Mukallafin, 18 tingkatan manusia di akhirat. Ini merupakan potongan dari kitab Thariqul Hijratain. Di dalam Tabaqatul Mukallafin, beliau menyebutkan besok manusia di akhirat itu ada berlapis, ada berlevel, bertingkat-tingkat. Ya, 6 tingkatan pertama kita nggak punya harapan kayaknya Bapak Ibu, karena ranking 1, ranking 2, ranking 3 ini diambil oleh para nabi dan rasul semua. Ranking 1 ulul azmi cuma 5 orang. Ranking kedua nabi dan rasul yang namanya disebutkan dalam Al-Quran, ya 20 orang jumlahnya. Ranking 3 nabi dan rasul yang nggak disebutkan dalam Quran dan hadis, jumlahnya ada 124.000 nabi, 313 rasul, dikurangi 25 tadi. Ini 1, 2, 3 kita nggak ada harapan. Ranking keempat ini adalah para pengganti nabi dan rasul di setiap zamannya. Nah kita juga nggak mungkin. Ranking 5 para khalifah yang adil, ya level seperti para khulafaur rasyidin, ya ataupun di zaman Bani Umayyah ada orang seperti Umar bin Abdul Aziz dan semisalnya. Ini khalifah-khalifah yang ada. Ranking ke-6 orang yang mati syahid di medan perang. Ini kayaknya nomor 6 diambil sama orang ganja semua ini, gitu kan ya? Ya karena mereka tiap hari memang seperti itu hari-hari mereka, berperang lawan Zionis, berperang lawan Yahudi Israel, dan mereka kemudian mati karena tertimpa reruntuhan atau yang semisalnya. Jadi nomor 6 ini orang yang mati syahid, yang kata Rasulullah ranking 6 ini mendapatkan 7 kehormatan. 1, darahnya diampuni sejak tetesan darah pertama. Dosanya diampuni dari sejak tetesan darah pertama. Yang kedua,
besok di kuburan nggak akan ditanya sama mungkar nakir. Yang ketiga, mereka nanti di alam ketika terjadi hari kiamat tidak mengalami keguncangan. Ya, ketika Nabi ditanya, kok mereka nggak mengalami keguncangan? Kalau kita bisa mengalami keguncangan, Bu. Kenapa? Ya, karena saking dahsyatnya hari kiamat sampai mayat-mayat di kubur itu pada bangkit, begitu kan? Nah, ini kalau yang nomor 6 tadi itu nggak mengalami. Ketika Nabi ditanya, kenapa mereka nggak mengalami keguncangan kiamat? Kata Nabi, Pak, cukuplah pedang, mata panah, tombak yang berkelebat di telinga mata mereka sebagai ganti daripada kegoncangan dari kiamat. Nah, kalau sekarang cukuplah desingan peluru di kanan kiri mereka itu yang menjadi pengganti nanti ketika terjadi kegoncangan dari kiamat. Yang keempat, mereka nanti dibangkitkan dari kiamat dengan menggunakan baju yang masih ada tetesan darahnya. Ya, warnanya merah tetapi baunya bau misek yang paling harum, kasturi. Ya. Yang kelima, mereka nanti akan mengenakan mahkota yang mahkotanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang keenam, mereka nanti akan masuk surga tanpa hisab. Dan yang ketujuh, mereka diizinkan untuk memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ya, jadi yang belum masuk surga sama dia ini ya Allah, 70 orang. Satu orang yang mati saya itu dapat 70 orang. Ya, nah saya itu berharap sekali kalau ada orang Gaza yang meninggal dunia gak punya keluarga, besok tuh di hari kiamat tuh masih syafaat kepada yang suka infak ke sana itu, gitu ya, karena dia akan sebagai keluarganya. Dan yang kedelapan, nanti akan dijodohkan dengan 72 bidadari. Itu hadiah buat ranking 6, gitu kan ya, ranking 6. Masya Allah, kayaknya kita tipis ya kalau mengira ya mau perang sama siapa di sini gitu kan ya. Bapak Ibu dari mata Allah, maka ada peluang paling dekat yaitu nomor 7 dan nomor 8. Siapa nomor 7? Siapa nomor 8? As-sabiquna bil khairat, orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan. Bedanya di mana nomor 8? Bedanya nomor 7 ini begitu dia meninggal dunia sama malaikat, lembar catatan amalnya langsung ditutup. Kenapa? Karena dia selesai beramal. Begitu menghembuskan napas terakhir, malaikat pencatat amal kebaikan dia langsung segera menutupnya. Sedangkan yang nomor 8 tidak demikian. Maaf, kebalik ya. Yang nomor 8 begitu dia meninggal dunia, lembar catatan yang tutup. Yang nomor 7, walaupun dia telah mati, maka malaikat masih melanjutkan catatan kebaikannya. Kenapa? Jejak-jejak yang ditinggalkan masih sangat banyak sekali. Kalau yang nomor 8 bagaimana? Dia rajin puasa, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, dia rajin zikir, rajin doa, rajin tilawah. Maka begitu dia mati, dia udah gak bisa tilawah, gak bisa zikir, gak bisa doa, gak bisa sholat, gak bisa puasa, gak bisa umroh, gak bisa haji, gak bisa birrul walidain. Nah, bedanya yang nomor 7 dan 5. Kenapa? Karena dia memang sudah gak sholat, tapi ada satu masjid yang diwakafkan, ratusan orang jamaah tiap hari 5 waktu memenuhi masjidnya. Maka dia mendapatkan pahala atas tiap orang yang sholat di sana. Ya, dia memang sudah gak baca Quran, tapi dia punya percetakan Quran. Dia mewakafkan ribuan mushaf Quran. Dia bagi-bagikan kepada pondok pesantren untuk dibaca, dihafal oleh para santri, hafizul Quran. Ini ya, dia wakafkan mushaf. Dia memang sudah gak bisa berpuasa, tapi dia punya perusahaan yang sekian puluh persen daripada keuntungannya dia menazarkan ini dipakai untuk bukber para santri, para kaum muslimin, khususnya di bulan Ramadan, Senin Kamis, begitu kan ya. Dia memang sudah nggak bisa zikir doa, tapi dia punya konten-konten zikir doa di YouTube, di IG, di Facebook. Dia nulis buku zikir doa yang dibaca oleh jutaan umat Islam, begitu ya. Masya Allah. Singkat cerita, orang ini punya jejak amal kebaikan. Pertanyaan saya, nomor 7 itu untuk bisa dapat nomor 7 modalnya apa Bapak Ibu sekalian? 2, ilmu sama duit, gitu loh ya. Kalau kita punya ilmu sama duit, kita bisa masuk ranking 7, begitu kan ya. Kita sudah wafat, kita sudah meninggalkan alam dunia ini,
tapi malaikat terus mencatat jejak-jejak kebaikan yang kita tinggalkan. Karena ada sekian hektar tanah yang kita wakafkan untuk pesantren, ada sekian masjid yang kita bangun, ada sekian ribu mushaf yang kita bagikan. Kita juga membangun jalan, membuat sumur buat pesantren. Kita pokoknya ketika orang ini dikasih ilmu, dikasih harta, mikirnya bagaimana meninggalkan jejak amal sebanyak-banyaknya. Maka Nabi menyebutkan di antara orang yang rugi itu adalah seorang bapak yang semasa hidupnya itu hartanya berlimpah tapi tidak diinfakkan. Maka begitu dia meninggal dunia lalu dijadikan warisan oleh ahli warisnya, justru malah disedekahkan. Ahli warisnya gak pernah capek cari duit, tapi sedekahnya luar biasa karena di tangan dia ini kemudian dia infakkan harta. Bapaknya gak dapat apa-apa, gitu kan, bapaknya pelit, ya. Maka masya Allah, saya terharu ketika ada seorang ummahat di kota Solo ini yang ibunya di Sulawesi meninggal dunia. Ketika beliau takziah ya ke sana, beliau sudah menunggu sang ibu itu 1 pekan sebelum ibunya wafat. Dia sudah datang ketika ibu sakit, dan dia menunggu sampai akhirnya sang ibu meninggal dunia. Lalu setelah ibu meninggal dunia, dia kembali ke Solo. Dia cerita kepada kami, saya bersyukur sekali ibu wafat. Bersyukurnya gimana, Bu? Sebelum ibu wafat, ibu sudah mewakafkan semua hartanya sehingga ibu meninggal dunia tidak meninggalkan apa-apa. Ibu sudah selesai, kami sudah cukup semua harta. Maka ibu kemudian kami anak-anak, ini orang kaya Pak, ceritanya banyak. Anak-anaknya juga kaya-kaya gitu ya. Makanya sang ibu sebelum wafat itu sudah diwakafkan semua sedekah. Dia meninggal sudah tidak punya apa-apa. Ya, masya Allah Bapak Ibu, ini orang yang paling bejo. Dia bisa menikmati dunia, tapi di akhirat hisabnya ringan sekali. Daripada kita punya macam-macam nggak bisa menikmati, punya villa di sana nggak pernah ditempati. Ya itu hisabnya berat, kita nggak merasa. Mendingan kita nyewa, begitu kan ya. Ya nggak perlu beli, nggak perlu apa. Ya sudah, nek mampu disewa, nggak mampu ya sudah. Misalnya kita sekedar pengen. Jadi jangan sampai punya harta itu sekedar punyaan, itu jangan sampai. Punya mobil sekedar punyaan. Maka Imam Ibnu Qayyim kembali mengatakan, derajat cinta kepada harta namanya infak selama dia memberi manfaat. Kalau sudah tidak memberi manfaat, maka nggak boleh kita mencintai harta tersebut. Maka Bapak Ibu, mari kita cintai harta kita, karena harta ini yang akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat-cepatnya, gitu ya, yang akan memudahkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.